Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel tim UAS Sumut. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang bapak menikahkan anaknya di antara kedua istrinya? Istri A, anaknya perempuan. Istri B, anaknya laki-laki. Menikah dia, istri pertama A punya anak perempuan. Nikah yang kedua, istri B punya anak laki-laki. Boleh nggak dinikahkan anaknya ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih satu nasab. Yang anak perempuan ini namanya Aisyah binti Abdul Somad. Yang ini nama anak kedua Abdurrahman bin satu bapaknya. Tak boleh, masih satu ibu. Dalilnya Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Haram menikahi saudara kandung. Kalau ternyata mereka terpisah jauh, enggak ketahuan, karena ini buka cabangnya enggak resmi. Franchise. Nah, setelah ini buka sana jauh, tiba-tiba anak ini satu kampus kuliah, jatuh cinta, menikah. Setelah dinikahkan baru ketahuan, loh, ini ayah saya juga. Baru ketahuan, maka nikahnya segera difasakh namanya. Bukan tolak. Kalau tolak itu suami menjatuhkan cerai, itu tolak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu. Perempuan tidak menggugat, suami tidak mentalak, tapi dipisah oleh hakim, namanya fasakh. Bahasa Arabnya fasakh. Jadi bahasa Indonesia pisah. Dipisah, hakim yang memisah, nggak boleh. Haram. Di antara haramnya pernikahan satu darah yang disebut dengan incest adalah menyebabkan penyakit fisik, dan itu cara hewan tidak baik. Maka raja-raja Mesir kuno ditemukan tulang-tulangnya itu menunjukkan cacat. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan hubungan sedara. Raja-raja Mesir kuno itu diantaranya Tutankhamun, fisiknya cacat gara-gara melakukan hubungan sedara, karena mereka dulu tidak ingin kekuasaan ini keluar dari wilayah kerajaan, dan mereka menikah satu, banyak dulu terjadi demikian. Maka ketika Islam datang diharamkan. Dalam Islam diajarkan iltarimu tasihhu, nikahlah dengan orang jauh maka kamu akan sehat. Bukan hadis Nabi, pesan Umar bin Khattab. Maka kalau menikah itu nikah dengan orang yang lebih jauh lebih bagus. Kenapa? Untuk menyebarkan keturunan dan berbagai macam suku. Makanya di Indonesia banyak sekali kakeknya Jawa, neneknya Batak, menantunya Minangkabau, nikah sama orang Banjar, nanti menikah dengan orang Bugis. Kalau ditanya sukunya apa? Nusantara. Bagus. Bagaimana baiknya saya bersikap? Kadang ketika saya hendak pergi liburan dengan keluarga, saya mengajak ibu orang tua saya. Namun terkadang istri tidak setuju karena ingin bepergian keluarga inti saja. Jangankan untuk pergi, ini kan untuk pergi. Saya mengalami beberapa kali saya dengan jamaah pas mau foto, ini istrinya, ini suaminya, ada orang tua di situ. Diusirnya orang tua, ke sana dulu ya bu, ini keluarga inti dulu. Saya waktu melihat gitu, ya Allah, andailah bisa mak saya hidup, saya ajak foto lagi. Diusirnya, ke sana dulu ya bu, ini keluarga inti. Padahal di crowd kan bisa, tanpa harus menyakiti. Kan bisa diedit. Kalau nggak pandai nanti saya edit kan. Kenapa mesti kau usir dia, sakitnya itu ya Allah. Itu yang membuat hati ini bimbang. Satu sisi saya ingin agar ibu saya, orang tua ikut, tapi satu sisi tidak mau menyakiti istri. Karena mungkin pikiran saya orang tua menjadi tidak bebas atau terkadang terbebani. Bagaimana baiknya Ustaz? Di satu sisi jika saya berpergian liburan hanya keluarga inti saya,
orang tua merasa ditinggal jika tidak ada, dan saya tidak mau menyakiti hati orang tua maupun hati istri. Perempuan dia mesti sadar kalau hari ini dia sebagai istri, 20 tahun lagi dia akan jadi mertua. Jadi bagaimana sikap dia sekarang kepada mertuanya, begitu juga lah menantunya nanti. Nah, jadi ya istri-istri yang sekarang gak suka mertuanya ikut, insya Allah 20 tahun lagi dia akan mengalami hal yang sama. Itu namanya sinetron episode kedua. Ada satu dosa yang kalau kita lakukan mungkin azabnya nanti di akhirat. Jangan heran kalau ada pejudi, pezina, pelakor hidupnya nyaman, itu nanti dosanya di akhirat. Tapi ada satu dosa di dunia tetap pasti dapat, yaitu durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua di dunia pasti dapat. Terus di akhirat dapat lagi, dapat. Terus yang di dunia itu apa? Itu baru DP. Jadi kita kalau punya anak perempuan, ajarkan, kamu mesti hormati mertua kamu, karena kamu bertemu dengan suami kamu itu setelah dia selesai kuliah S1, S2 25 tahun. Ketika dari mulai kecil sampai dia umur 25 itu, dia adalah milik ibunya. Maka kamu mesti berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Kita ajarkan anak perempuan kita demikian supaya dia menghormati mertuanya. Aku sayang ke kamu karena kamu anakku. Aku mengandung kamu, tapi ada orang yang lebih sayang ke kamu, mertua kamu. Mertua kamu itu mengandung anaknya, menyusukan anaknya, membesarkan anaknya. Setelah anaknya besar dia kasih ke kamu. Mertua kamu lebih sayang ke kamu daripada aku. Maka mestinya kamu lebih berbakti ke mertua kamu daripada aku. Ibu, ajarkan anak ibu demikian. Insya Allah nanti dia punya menantu dia akan sayang. Beberapa jamaah saya temukan lebih mau tinggal dengan anak lelakinya daripada dengan anak perempuan. Beberapa tempat. Ini siapa bu? Ini mertua saya. Anak perempuannya ada? Ada Pak Ustadz di sana. Tapi dia lebih nyaman dengan saya daripada anak kandung. Itu artinya apa? Dia menemukan connect. Dia lebih sayang ya menantu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum punya menantu yang baik-baik. Tapi yang galak-galak dengan mertuanya, waspada.